Bu, Ya. ini mungkin saya mau nanya terkait hal pribadi gitu. Karena Aduh, ada yang menarik nggak ya? soalnya gini, Terkait memang pribadi. apa ya, kita sering saya sih pada sering dengar gitu kan, kayak maksudnya perjalanan hidup Budi itu tidak semudah yang orang lain yang orang lain lihat gitu kan. Mungkin orang lain lihat Budi ini sekarang posisinya udah jadi level manager gitu kan, padahal menuju ke sana itu banyak sekali cobaan dan rintangan. Benar. Entah itu dari kondisi badan gitu kan, segala macam. Yang saya dengarkan, ibu pernah menderita sakit yang luar biasa gitu. Maksudnya ya semua sakit luar biasa, cuman mungkin ini hanya orang-orang tertentu yang diberikan cobaannya penyakit ini gitu. Mungkin bisa sharing story ke kita sih dulu, ibu maksudnya didiagnosa sakit apa sih gitu kan. Jadi flashback nih. Ya boleh lah, maksudnya sembari kita mungkin nanti di balik story itu ada manfaat yang bisa kita share ke orang lain. Ya insya Allah ya, buat saya sih perjalanan hidup ini kalau kita mau bilang nggak suka ya gimana ya, orang Allah udah nentuin. Kalau kita mau nggak nerima juga ini ada di dalam diri kita gitu kan. Terus jadi ceritanya tuh 2019 lalu gitu ya. Jadi berapa 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu itu biasa kan kalau perempuan tuh kalau mau mens itu kadang ada yang aneh-aneh sama tubuhnya gitu kan. Saya tuh waktu awal-awal tuh tahu sadari kan, yang meriksa diri sendiri gitu kan. Ya, diri sendiri, periksa diri sendiri gitu kan. Saya kok ada benjolan ya gitu kan, ada benjolan. Terus tapi pas setiap ada benjolan itu ketika saya mau menjelang haid. Kalau nggak haid nggak ada. Kalau nggak haid nggak pernah meriksa gitu. Karena kan yang tadi saya bilang kalau perempuan tuh kadang kan suka agak aneh kalau menjelang itu kan kadang tuh agak aneh aja badan gitu kan. Sekali 2 kali saya meriksa kok batasnya tegas ya. Ya mungkin Mas Soleh tahu ya, kalau kita kan belajar pemeriksaan fisik juga kan kalau perawat gitu kan. Kok batasnya ada ya gitu kan. Terus kok nggak pindah-pindah ya gitu kan, kayak netap gitu kan. Terus akhirnya memutuskanlah untuk ke IGD gitu kan. Di Kartika, saya udah di Kartika. Udah kerja di sini. Udah di sini. Udah gitu diperiksalah sama dokter IGD, tapi saya ngumpet-ngumpet gitu ya. Saya bilang, dokter ke kamar yuk gitu kan. Akhirnya, kenapa sih Budi? Ayo ke kamar gitu. Kalau ke cewek, maksudnya cowok. Gitu. Akhirnya, dokter coba deh cekin deh, bilang gitu. Kok aku agak aneh ya, bilang gitu. Nah ini jadwalnya mens nggak Bu Dwi? Jadwalnya sih, tapi kok saya kok rada nggak enak ya, maksudnya kok agak aneh gitu kan. Habis gitu jadi periksa lah, oh iya Bu Dwi, konsul aja ya ke bedah katanya gitu kan. Oh ini bapaknya langsung begitu? Konsul ke bedah, ya udah saya bilang yaudah deh dok gitu kan, konsul ke bedah. Terus habis gitu saya konsul ke dokter bedah di Kartika juga, dari beliau diminta untuk USG gitu kan. Udah selesai USG, ya memang benar kan tampak benjolan. Akhirnya di September 2019 itu saya dioperasi lah awalnya gitu ya. Tapi itu setelah dikonsultasi ke bedah dia langsung belum udah ada operasi. Sudah diangkat benjolannya kayak di eksisi gitu kan. Terus habis gitu diperiksa kan, jaringannya diperiksa. Setelah keluar hasil PA-nya, patologi anatomi, di diagnosa itu ada keganasan gitu. Akhirnya di konsul lah dokter bedahku tuh bilang konsul ya ke rumah sakit yang lebih besar gitu kan. Terus dokter kira-kira nggak apa-apa udah konsul aja gitu. Ya udah akhirnya aku juga mencoba untuk tidak berpikir yang aneh-aneh gitu. Oh ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya di konsulah ke rumah sakit besar gitu ya. Boleh nyebut nama rumah sakit nggak?
ke RSPAD gitu ya, aku konsul ke sana. Tapi di sana tuh harus mulai dari awal lagi tuh masalah pemeriksaan awal A B C D F G H I J gitu ya. Cuman kan aku orangnya yang gue nggak mau lama-lama nih gitu kan, kalau emang gue sakit ya udah gitu kan. Tapi dulu maksudnya kan berarti kan sudah ada kecurigaan bisa setegar ini seperti kayak ngomong enggak. Awal itu masih tegar karena kan belum ada diagnosa kan. Tapi kan nunggu pemeriksaan ini kan lama tuh ya kan. Terus akhirnya aku gini, oh ya berpikir dong nih, aduh mesti gimana ya biar cepat, karena kalau di RSPAD itu kan karena juga aku pakai BPJS juga kan, itu kan mesti ada langkah-langkahnya gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah, aku selalu bilang sekarang nih pada saatnya ya Allah tuh baik banget ya sama aku gitu, mempermudah semuanya. Karena September aku ke RSPAD awal di konsul setelah operasi itu harusnya tuh aku dapat jadwal MRI itu di November, baru bisa jadwal MRI mama ini. Tapi karena ada banyak orang yang nolong aku, akhirnya pemeriksaan di September itu selesai, Mas Soleh. Percaya nggak? Jadi November itu jaringan yang dulu operasi itu kan diperiksa lagi di sana, ya kan? Diperiksa lagi di sana, akhirnya didapatlah diagnosa memang CA gitu. CA mamai gitu. Stadium? Awalnya stadium langsung nih didiagnosis stadium 3 gitu ya. Terus aku bilang gini sama dokter, dok ini saya nggak diangkat gitu. Karena saya orangnya ngapain gue nyimpen penyakit, walaupun awalnya down ya, siapa sih yang nggak down dibilang CA gitu ya. Siapapun cewek itu ya mungkin nggak perempuan aja, tapi cowok pun kalau bisa didiagnosa CA pasti ya gimana gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu kan, oke, ini gue hadapin deh gitu kan ya. Sampai akhirnya November, karena aku berpikir lagi November alhamdulillah dari mungkin kalau aku maksudnya yang tadi saya bilang Allah tuh maha baik banget. Mungkin harusnya nih November kan saya baru dapat jadwal MRI, tapi November sih udah dapat jadwal kemo pertama gitu ya. Akhirnya udahlah kemo pertama rasanya ya gimana sih namanya kemo ya gitu ya. Sebelum nanya sama dokter, dok nanti gimana reaksinya, dari dokter reaksi ini oke gitu ya. Jadi dari November didiagnosa CA, terus itu kan stadiumnya langsung stadium 3 gitu kan. Maksudnya kita tahu lah, maksudnya stadium 3, stadium 4, 3 ke 4 itu kan enggak ini ya, maksudnya bukan yang prosesnya itu bukan yang dari 1 ke 2 ke 4. Sempat denial enggak gitu? Iya banget. Jadi kalau saya dengar kan langsung jadi ini pas waktu dokter bilang hasil keluar nih, bilang gini, ibu sabar ya. Ternyata ibu pertamanya di dokter cuman oke gitu ya, kayak gimana sih nggak tahu. Belum aku nggak bilang kalau aku perawat, aku bilang ibu rumah tangga. Oke. Tapi keluar dari kamar dokter itu segala pertanyaan tuh kan biasa ya, kenapa gue, apa salah gue, apa dosa gue. Itu untuk bisa sendiri karena suami juga kan sakit ya di rumah, jadi ya udah sendiri. Mau minta anak waktu yang pertama kali juga anakku juga kerja, yang kedua kan mondok, udah jadi sendiri aja bismillah. Tapi keluar dari ruang dokter tuh nangis sejadi-jadinya. Jadi pernah ke RSPAD nggak? Pernah. Di RSPAD tuh di RSPAD itu kan ada pohon besar-besar gitu ya, ada pohon besar itu, di situ bisa duduk di situ. Jadi aku nangis di situ. Dan percaya nggak percaya, sepanjang perjalanan aku naik KRL dari RSPAD ke rumah itu air mata tuh nangis terus. Jadi kayak gini, ya Allah kok gue, kenapa gue gitu kan ya. Emang gue salah apa, emang gue dosa apa, kayak gitu ya. Itu umur berapa sih? Itu 2019 atau berapa ya? 3 tahun yang lalu 38-an berarti ya. 38. Maksudnya relatif masih muda gitu ya. Gitu. Udah akhirnya ya udah setelah itu kemo pertama sedihnya luar biasa karena nggak ditungguin keluarga juga, aku sendiri.
Bu, tapi gini, saya masih nggak bisa bayangin sih gitu ya, maksudnya saya di posisi ini ya, saya datang sendiri ke RSPAD, saya sudah lakukan cek perawat, kecurigaannya ke arah sana, sendiri gitu kan, dan masih punya anak kecil kan, masih punya anak kecil kan dia, sudah kecil, ternyata diagnosanya sesuai dengan apa yang diperkirakan gitu kan. Saya nggak kebayang gitu ya, maksudnya gimana gitu karena saya juga sakit, maksudnya cuma sakit saya kan saya hanya mengharuskan untuk minum obat terus itu kan. Saya kan diabetes karena orang tua diabetes gitu kan. Cancer itu kan istilahnya tuh orang kalau udah didiagnosa cancer gitu kan kayak ya memang maaf ya Bu ya, maksudnya urusan Allah gitu kan. Tapi kan kayak ngerasa kayak deket banget gitu. Sementara kita masih punya anak gitu kan. Segimana apa sih yang nguatin ibu saat itu gitu loh? Waktu itu saya nggak kuat banget sebenarnya, jujur saya nggak pernah bisa tidur selama kemo, selama saya udah habis dibilang cancer itu saya nggak pernah bisa tidur. Jadi saya tuh tidur udah jam 3:30, jam 4 tuh saya baru bisa merem, itu pun nggak lama. Jadi kayak apa ya masalahnya, kayak ada orang yang ngebangunin kita terus tiba-tiba saya bilang, ya Allah alhamdulillah aku masih hidup. Gitu. Jadi kalau malam tuh tau nggak, saya nggak bisa tidur karena apa? Karena saya takut nggak bisa bangun lagi. Sumpah demi Allah ini. Jadi tuh kayak apa ya? Kayak takut nggak bisa bangun. Itu yang pikiran aku. Sementara masih punya anak, waktu itu anak aku yang paling kecil berarti umur sekitar 3 tahun. Jadi kalau tidur tuh sebelah dia begini. Ya Allah, aku bisa nemenin anakku nggak ya sampai dia besar gitu kan? Saya sama Bu. Saya juga kan bapak saya juga kan meninggal itu karena komplikasi ya. Saya sekarang dengan udah berapa tahun diabetes, anak saya masih 1,5 tahun gitu. Yang saya pikir mungkin sama gitu kan, meskipun proses diabetes lebih panjang dibandingkan cancer gitu kan. Saya sampai mikir saya bisa menemani anak saya sampai lulus kuliah lah minimal nggak gitu ya. Itu saya kepikiran sama. Itu sampai sekarang pun setiap saya tidur sama yang kecil gitu ya, saya selalu mikir ya Allah, berikan hamba kesempatan lebih lama lagi untuk bisa nemenin anak saya perempuan, karena kondisi anak saya yang paling kecil itu kan dengan kondisi ya mungkin masalah juga tahu suami saya juga glaukoma, nggak bisa nemenin anaknya. Kalau yang dua kan istilahnya dari mandiin dulu ya, suami dari mandiin anak, nganterin sekolah kan masih bisa, kalau sekarang kan enggak gitu. Jadi ya waktu kemo tuh ya gitu, jadi perasaannya ya Allah bisa nggak ya saya nemenin anak saya. Kok tiap hari tuh pikirannya mati gitu ya, besok gue masih hidup nggak ya gitu ya. Ngejalanin kemo 18 kali itu masa-masa yang luar biasa buat saya gitu ya. Kadang dan saya tipe orang yang nggak pengen dari dulu ya, nggak pengen dilihat orang sedih sebenarnya. Gitu, jadi saya nggak pengen ngeliat orang sedih. Jadi sebenarnya sok kuat tapi sebenarnya hancur. Dan kadang tuh nangisnya itu ya udah nangis buat diri sendiri aja gitu kan, karena nggak pengen juga orang-orang sekitar tahu saya sedih gitu. Tapi ya hancurnya hancur banget. Kalau misalnya mau dibilang down nggak sih, down banget gitu. Sekarang siapa sih orang yang mau sakit gitu kan, siapa sih orang yang mau sakit terus didiagnosa cancer juga. Terus buat saya cancer dengan stadium 3, umur saya nggak akan panjang. Saya sampai ada di hari ini aja itu buat saya udah alhamdulillah banget, karena saya nggak ngebayang 3 tahun ke belakang tuh pikiran saya cuma mati aja gitu ya, cuma mati aja, besok saya meninggal gitu kan. Dan pada saat kemo itu saya paling down itu pada saat kemo ketiga sebenarnya. Waktu pertama kedua tuh saya belum terlalu down. Kenapa Bu? Kemo ketiga itu apa ya, saya udah mulai rontok rambut gitu ya. Jadi tuh setiap saya pegang rambut gini, nggak dipegang tarik aja udah luruh gitu kan. Itu saya paling down banget pada saat saya kemo ketiga, dan saya mulai ngerasain efek kemo waktu 1-2 mungkin kayak orang sebodoh amat gitu ya, nggak terlalu mikirin efek kemo. Tapi kemo ketiga tuh
bener-bener mual gitu ya, bener-bener muntah, terus rambut udah acak-adul gitu lah pokoknya ya. Kalau misalnya orang rontok mah mending ya, gitu. Ini kan sendiri gitu. Terus akhirnya di situ ibu saya bilang ke saya, Oh, ibu masih ada? masih ada, orang tua alhamdulillah masih ada. Ibu saya bilang sama saya gini, daripada nangis terus, mending dibotakin aja rambutnya. Ya, mending dibotakin aja rambutnya. Tuh akhirnya saya pulang kemo, saya kan kayak setiap kemo tuh hari Jumat, karena biar Sabtu Minggu kan libur ya, Sabtu Minggu libur, jadi saya mikirnya biar kalau saya jelek-jeleknya saya gitu ada di rumah gitu loh Mas Soleh, ya kan nggak mau di tempat kerja gitu kan jelek-jeleknya. Akhirnya pulang kemo, saya telepon rumah, saya bilang pulangnya agak sore ya, gitu. Orang rumah bingung ngapain gitu ya. Terus akhirnya saya ke salon muslimah gitu kan. Terus pas saya duduk begini, itu saya nangis karena ini kan kaca ya, kaca salon gitu ya. Jadi kan kita bisa melihat orang-orang sekitar kita nih, gitu kan. Terus pas saya buka hijab gitu ya dengan rambut yang di sini nggak jelas lah pokoknya. Tahu anak kurang gizi nggak? Mungkin lebih parah dari itu masalah. Pernah kan ngeliat anak kurang gizi yang rambutnya saya ngeliat gini, orang wetin begitu gitu kan. Terus si mbaknya itu datang itu yang tukang potong itu, mau diapain mbak? Botakin, saya bilang gitu ya. Semuanya iya, botak halus. Terus si mbaknya itu ya nggak tahu ya apa dia, saya juga nggak, saya ngerasa kok dia ngetawain gue gitu kan ya. Soalnya dia begini, saya nggak tahu dia, tapi namanya perasaan gitu ya. Terus jadi kayak orang marah gitu. Saya bilang kenapa mbak, saya bilang gitu ya, kayak saya jadi emosi gitu kan ya. Saya bilang, terus karena sekitar saya ngeliat dari kaca, sekitar belakang juga kayak ngetawain saya gitu kan. Saya bilang kenapa mbak, aneh ngeliat rambut saya gituin, saya gitu kayak abis gitu. Enggak gitu kan. Akhirnya dibotakin, saya tuh dibotakin tuh ya Allah. Terus saya bilang gini dalam hati, ya Allah kalau memang ini jalanmu, insya Allah aku akan menerima ini. Kalau memang usiaku cukup sampai di sini, tolong usiaku kayak bermanfaat gitu loh Mas Soleh. Maksudnya aku nyawaku diambil dalam keadaan memang aku tidak dalam kondisi berbuat dosa gitu. Pokoknya gitulah gitu. Pokoknya sedihnya tuh di situ tuh. Udah akhirnya aku bilang sama capsternya gitu kan, namanya capster kan, Mbak boleh nggak rambutnya saya bawa pulang? Saya bilang gitu. Terus kata mbaknya, oh iya nggak apa-apa, kayaknya gitu kan. Nanti dirapihin rambutku bawa pulang. Sampai rumah aku bilang sama ibu, Uti tolong dihibur ya rambut Uwi gitu kan. Terus kata ibuku, jadi dipotong, jadi udah dibotakin. Terus ibuku meluk aku, bilang gitu, sabar ya gitu kan. Insya Allah ya, pokoknya insya Allah kita semua ada sama kamu gitu kan. Bu, Ada itu sampai rumah dengan kondisi rambut udah nggak ada gitu Pak. Maksudnya anak ngomong apa Bu? Anakku yang paling kecil, anakku paling kecil gini, Bubun, kok rambutnya botak gitu. Bisa gitu. Anakku, Bubun kok rambutnya botak, kan masih cadel ya, masih cadel gitu. Kok rambutnya botak katanya gitu. Iya, soalnya rambut Bubun sama Allah suruh dibotakin. Aku bilang gitu sama anakku. Terus entar rambutnya nggak cantik lagi dong kayak Zizi kan rambutnya panjang gitu. Tetap cantik lah. Iya sih, tapi Bubun tetap cantik gitu. Ada aku meluk anakku gitu. Aku bilang, aku cuma setiap meluk anakku tuh aku bilang, ya Allah, panjangkan usiaku dan beri izin untuk lebih lama ngejagain dia. Udah itu doang sih masalah. Terus sampai berjalan 18 kali kemo. 18 kali kemo itu bukannya nggak ada daun-daun lagi ya.
Sempet juga aku down Berarti 18 kali itu seminggu sekali. seminggu sekali Dan itu dilaluin setiap kemo sendiri. sendiri. Tapi masih Pernah kerja, sambil masih kerja. kerja, pernah diantar sama anak gitu ya. Apalagi waktu anakku yang di pondok pulang dia rutin nganterin. Dan alhamdulillah banget kerja tuh sama pimpinan tuh Bu Dwi, pokoknya Bu Dwi fokus kesehatan dulu, mau datang jam berapa, mau nggak datang nggak apa-apa, yang penting kesehatan gitu. Jadi tuh aku waktu kemo hari Jumat. Nah tapi kan kalau hari Senin tuh aku mesti cek lab gitu kan, cek lab, terus nanti Kamis sebelum kemo cek lab lagi gitu. Jadi setiap Senin sama Kamis tuh pasti aku datang telat ke kantor. Tapi ya alhamdulillah pimpinan tuh nggak pernah. Tapi aku maksudnya gini, justru aku tuh nggak bisa ngebayangin Bu, gitu, ngebayangin karena ya sedikit baiknya aku tau lah, maksudnya keluarga Bu Dwi ya gitu kan, maksudnya dengan histori yang sakit luar biasa, tetap harus berusaha tegar di kantor karena sosok pimpinan tertinggi, tulang punggung keluarga gitu kan, terus juga sampai rumah tetap harus jadi ibu gitu kan, harus jadi istri yang maaf ya Bu, suaminya sakit gitu kan ya. Itu yang mungkin memang survivalnya luar biasa Bu gitu. Satu lagi aku pengen bilang, aku setiap kemo itu selalu bilang gini, ya Allah, berikan hamba teman yang bisa membantu pada saat pelaksanaan kemo. Karena tahu sendiri kalau kemo tuh kan ya gimana ya, ya kan bener. Jadi aku kalau sendiri tuh dan percaya nggak Mas Soleh, dan aku nggak tahu maksudnya, ya mungkin kalau kita bilang kita harus baik sama orang tanpa kita mengharapkan sesuatu, mudah-mudahan Allah akan membantu kita ketika kita dalam keadaan kesulitan. Tuh. Karena itu aku alamin gitu ya. Kadang nih kemo nih, aku dari rumah biasanya kan ibuku suka bawain bekal ya. Kalau aku kemo tuh ibuku paling heboh nyiapin teh hangat, nyiapin air putih, sarapan segala macam. Tapi kan kadang ya aku juga paham lah, masa aku ngerepotin orang tua mulu gitu ya. Kadang tuh pas kalau lagi nggak bawa, itu tiba-tiba nih OB nih, kadang OB entah keluarga pasien, Bu mau nitip dibeliin nggak? Aku tuh di situ langsung deng, ya Allah gue lagi nggak bawa apa-apa gitu kan, Mas dibeliin dong. Terus pernah aku satu waktu aku nggak kuat jalan Mas Soleh, itu di kemo ke-10 aku atau pokoknya udah lewat gitu ya, aku nggak bisa jalan dari ruang perawatan kemo ke depan. Aku udah selesai kemo, aku duduk dulu, aku bilang, ya Allah, aku gak kuat jalan gitu ya. Terus tiba-tiba nih ada mobil dateng bawa kursi roda, ibu mau pulang gitu. Iya Mas, bilang gitu kan, mau saya anterin, aku gitu, gak apa-apa Mas, gak gangguin kerjanya lah gitu. Gak apa-apa kok Bu, saya anterin saya ke depan. Ibu pulang naik apa? Bilang gitu kan. Saya naik online Mas, bilang gitu. Ya udah, nanti saya dorong kalau ibu udah masuk ke gokarnya, nanti saya baru tinggal. Aku ditungguin di depan lobi RSPAD tuh sampai mobil online-nya dateng, ditungguin sama si mas-mas itu. Gitu aku bilang, mungkin ini bentuk pertolonganmu gitu di saat kita nggak bisa kita ngerasa rapuh gitu ya, makanya nggak bisa ngapa-ngapain tuh, ternyata ada loh orang yang nolong kita gitu ya. Makanya alhamdulillah deh dari sesuatu yang kita nggak iya benar gitu ya. Dan itu mungkin yang kadang aku bikin up down-nya itu selama kemo ya gitu ya. Down-nya itu ketika misalnya, karena waktu aku kemo itu aku sampai beberapa kali transfusi, karena kan kalau kemo tuh HB kita harus bagus, pokoknya semuanya darah tuh harus bagus. Jadi aku pernah transfusi terakhir kayak gue capek gitu loh. Ya. Maksudnya sempat ada ya titik terendah gitu kali ya. Gue capek gitu kan, maksudnya gue capek nih gitu kan. Udahlah, kalau emang aku sampai jahatnya aku gitu ya, sampai ngomong ke Allah tuh lu gue gitu ya. Aku pikir gue capek nih, kalau emang mau ambil gue ambil deh
gitu ya. Udah kayak nggak mikirin anak, nggak mikirin suami, pokoknya kayak egois mikirin diri sendiri Karena gitu saking kan. sakit gitu ya. Karena capek, gimana sih capek. Tiap minggu harus kemo, tiap minggu harus cek lab, tiap sebelum kemo harus cek lab lagi. Kalau darah misalnya hari Senin HB-nya jelek harus transfusi gitu-gitu kan. Gue capek nih gitu kan. Kalau emang lo mau ambil deh. Gue udah nggak mikirin gitu, maksudnya. Ya wajar udah, ya, maksudnya gitu. manusiawi kan kadang kita ada sekuat apapun kita gitu kan, di suatu saat kan kita mungkin sampai ada di titik itu gitu ya, capek dengan bener keadaan, capek dengan keadaan, capek dengan kayak nyalahin diri ya, sendiri nyalahin gitu. hasil. Tapi yang balik menguatin apa Bu? Balik lagi anak-anak kadangnya, terus suami gitu ya. Kadang kalau misalnya udah mikir, ntar kalau gue mati, suami gue masih yang ngurusin gitu kan. Karena memang suami sampai sekarang masih ketergantungan ya. Ketergantungan kan. Terus anakku yang kecil juga siapa yang ngurusin gitu kan. Akhirnya balik lagi, semangat lagi. Terus kadang juga teman-teman ya yang luar biasa gitu ya, support. Makanya aku selalu bilang yang kuat itu bukan aku, tapi sekeliling aku yang menguatkan. Mungkin kalau aku nggak ditempatkan dengan teman-teman yang luar biasa, dengan keluarga yang luar biasa, aku nggak akan sekuat ini gitu. Tapi sekarang alhamdulillah pengobatan selesai. Masih minum obat tiap Oh, bulan. obat masih diminum. Masih minum tiap bulan, masih kontrol tiap bulan, masih cek CA marker ya namanya ya, jadi penanda CA. Apakah tubuh yang baru atau enggak? Dari darah, dari darah. Jadi apakah dia masih dalam batas normal atau enggak, kayak gitu. Tapi sekarang kondisi badan udah lebih Udah baik. lumayan, udah lebih prima, alhamdulillah. Udah diangkat semua, gitu ya. Pokoknya abis kemo itu ternyata belum selesai masalahnya. Abis kemo pikir udah selesai ya, udah yay I'm free gitu ya. Sampai 18 kali itu. 18 kali screening, ternyata sama dokter sih sebenarnya ini terserah aku gitu ya. Karena kan CA Mama itu masih jadi sosok yang tinggi di Indonesia kan. Jadi dari dokter kalau memang mau lebih baik diangkat gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya balik September lagi tuh, September 2020 aku mastektomi lah radikal. Mastektomi radikal sinistra, semuanya diangkat. Udah selesai nih, aku cuti hampir 1 bulan karena kan ada drain ya, ada drain terpasangku aku nggak masuk hampir 1 bulan. Alhamdulillah sekali lagi punya kerja di perusahaan yang benar-benar mengerti dan support gitu kan. Selesai kemo belum selesai Mas Oleh. Radiasi 25 kali gitu ya untuk mematikan. Jadi tahapan itu kemo